Ya, selamat datang di podcast orangdalam.inilah.com bersama saya Ferdi Ilyas, dan kali ini kita akan berbicara mengenai situasi ekonomi hari ini, yang mana kita memang sudah banyak mendengar narasi-narasi yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, benarkah demikian, dan sebenarnya apa yang terjadi? Dan termasuk juga kita akan membahas bagaimana kemudian ekonomi di tangan Prabowo Gibran, Presiden dan juga Wakil Presiden periode 2024 dan 2029. Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama narasumber Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies Selius. Mas Huda, apa kabar, Mas? Baik, Mas Fer. Ya, terima kasih sudah mampir ke podcast orangdalam.inilah.com. Banyak narasi yang kemudian di luar sana mengatakan bahwa Indonesia ini diambang krisis. Bagaimana menjelaskan situasi seperti ini, Mas Huda? Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, makasih Mas Fer udah mengundang juga gitu kan. Ini karena podcast orang dalam ya dia. Ya, Bang, saya sendiri bukan orang dalam sebenarnya. Ya, tapi saya punya perspektif. Ya. Mungkin ini bisa menggambarkan apa yang sedang terjadi di dalam negeri seperti apa. Nah, kalau kita lihat sebenarnya gini, Mas. Kita berkaca pada kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahwa kalau kita lihat memang sering sekali Pak Jokowi itu dan timnya lah itu mengatakan pertumbuhan ekonomi kita baik-baik saja. Yeah. Pertumbuhan ekonomi kita kuat di angka 5%, gitu kan. Ya memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 5% terus. Oke. Tapi sekali lagi ini bisa kita bilang tidak berkualitas. Sekarang mulai banyak kebijakan pemerintah yang dia sifatnya menarik uang dari masyarakat. Oh, oke. Ya. Pertama, kebijakan tahun 2022 melalui kenaikan harga Pertalite. Oke. Saat itu harga Pertalite naik dari 6.700 sekian menjadi 10.000 di situ. Itulah kebijakan yang pertama. Nah, kebijakan kedua itu yang PPN yang naik dari 10% ke 12% ya? 11% dan 12% Ya, tahun depan. 12 tahun depan ya. Nah, ada wacana juga untuk ada iuran wajib tapera, iuran wajib pensiun. Terus lebih ada asuransi TPL dan sebagainya. Nah, kebijakan-kebijakan ini adalah kebijakan fiskal kontraktif, di mana pemerintah banyak untuk menarik uang dari masyarakat. Dan kalau kita lihat data BPS, ini yang mengatakan bahwa Gen Z atau ya anak-anak yang paling muda lah untuk di angkatan kerja itu dia 9,9 juta, mereka termasuk dalam masyarakat yang tidak ngapa-ngapain. Nganggur ya? Nggak, bukan hanya pengangguran, tapi dia nggak bersekolah juga. Oh, oke. Dia nggak bekerja, dan dia tidak berkegiatan untuk training dan sebagainya atau NEET. Dia ada 9,9 juta Gen Z kita yang istilahnya terdaftar lah itu dalam kelompok yang NEET ini. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Masyarakat kelas menengah kita itu bisa dibilang tertekan. Oke, yang katanya tulang punggung ekonomi nasional ini di kelas menengah itu ya, dan semakin tertekan katanya hari ini. Iya, kalau kita lihat 50% dari PDB, 50% dari PDB itu kan konsumsi rumah tangga pembentuknya. Nah, dari 50% pembentukan dari konsumsi rumah tangga itu mayoritas atau sekitar 70-80% adalah konsumsi dari kelas menengah. Nah, ketika kita melihat kelas menengah kita tertekan dan sebagainya, ini yang menjadikan pertumbuhan ekonomi kita stagnan di angka 5%. Kalau kita lihat data historis, Mas Fer, ini dari tahun 2015 ketika Pak Jokowi itu menerapkan target APBN pertama, pertumbuhan ekonomi itu tidak pernah mencapai target. Seperti yang dicantumkan di APBN. Targetnya 5,3 hanya sampai 5,0%. Targetnya 5,2% hanya sampai 5,1%. Bahkan kalau kita lihat di RPJMN 2015 sampai 2019, pertumbuhan ekonomi targetnya itu 8%. Oke. Berarti realisasinya tidak sesuai dengan apa yang di atas kertas ya? Tidak pernah ya? Tidak pernah sesuai ya? Tidak pernah sesuai. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan ya tadi ketika bisa kita bilang pertumbuhan kita kena melambat, ya satu sisi
konsumsi kelas menengah kita sangat-sangat terpukul. Oke. Makanya kalau kita lihat di beberapa bulan terakhir ya, ini PMI kita 3 bulan terakhir ini drop terus di bawah angka 50 poin. Nah, ini yang menyebabkan banyak sekali terjadi PHK. Oke. Nah, kita melihat PMI ini dari beberapa sisi, Mas. Pertama adalah memang dari sisi global kita nggak memungkiri ada faktornya juga. Faktor dari ekonomi Cina yang melambat, Ya. yang dia bisa sampai 6-7%, sekarang dia hanya 4,8%. Terus kemudian di Amerika pun permintaan untuk produk-produk dalam negeri kita itu belum setinggi tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini ditambah lagi dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Pak Jokowi itu memang kebijakan-kebijakan yang dia sangat loss sekali terhadap impor. Oh, oke. Kita ada Permendak nomor 8 dan sebagainya yang memang mereka membebaskan ataupun meringankan untuk kebijakan impor, Oke. impor barang tekstil dan sebagainya. Nah, ini yang semakin menekan dari sisi industri. Industri itu udah tertekan dari daya belinya, tertekan juga dari sisi persaingannya. Oke. Jadi kita melihat sekarang dampaknya adalah PHK sampai Agustus atau September tahun 2024 itu sudah mencapai 50.000 lebih PHK-nya. Itu yang tercatat di Kemenaker. Oke. Nah, data dari OJK itu menyebutkan kalau jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan itu berkurang 5 juta Oke. dalam 3 bulan terakhir. Itu penyumbang angka paling besar itu di industri manufaktur ya? Manufaktur. Oke. Manufaktur. Karena kan kalau manufaktur kan dia harus terdaftar BPJS Ketenagakerjaan kan. Nah, itu bayangkan. Industri itu kan salah satu penyerap tenaga kerja paling banyak ya. Share-nya terhadap PDB itu terus menurun. Oke. Share tahun 2000-an awal itu bisa mencapai 27%. Sekarang itu hanya ada di angka 18%. Share-nya terhadap PDB kita. Ini sangat-sangat kurang sekali. Oke. Dan kita sampaikan ke pemerintah bahwa ada indikasi ada deindustrialisasi prematur. Oke. Tapi masalahnya lagi-lagi pemerintah itu menolak anggapan bahwa ada deindustrialisasi. Mereka kekeh bahwa industri kita baik-baik saja loh dan sebagainya. Padahal data menyebutkan hal-hal yang demikian yang ya kita pasti kan ngomong itu kan pasti akan menyebutkan dengan data juga gitu kan. Pertumbuhan ekonomi sektor manufaktur yang dia lebih rendah dibandingkan PDB nasional, terus kemudian share-nya yang lebih rendah dan sebagainya, pun PMI juga turun dan sebagainya. Kita udah sampaikan gitu, tapi mereka tetap bergeming bahwa industri kita baik-baik saja gitu kan. Makanya ini yang sering kita sampaikan, apakah memang tidak bisa membaca data atau pemerintah ya tidak peka saja dengan keadaan masyarakat yang memang terjadi di lapangan. Oke. Tapi Anda melihat tidak kalau sampai hari ini cara penanganan dari sektor ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja itu sudah sesuai apa belum? Karena tadi indikatornya sudah banyak sekali kita elaborasi ya begitu ya, situasi soal daya beli yang turun, termasuk juga iklim investasi, cara berinvestasi, hukum dan aturan yang tumpang tindih. Anda sudah melihat segala sektor itu yang tadi disebutkan itu sudah ditangani dengan baik atau memang belum ada satupun langkah yang cukup signifikan terlihat untuk memperbaiki situasi itu? Ya, klaim pemerintah sebenarnya sudah menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Akan mempermudah investasi dan akan menciptakan lapangan kerja baru dan sebagainya gitu. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa pekerja kita tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Kemudian juga susah untuk bersaing juga untuk bisa menarik FDI dari luar. Kemudian kita sampaikan juga saat itu bahwa pemerintah memang ya kalau kita analogikan adalah memberikan obat yang salah terhadap satu penyakit. Nah, kalau kita sakitnya demam dan sebagainya, mungkin ada obat yang penurun demam. Diagnosanya berbeda ya dengan obat yang diresepkan. Gitu ya. Iya, obatnya apa gitu kan. Diagnosanya apa, obatnya apa gitu kan. Diagnosanya apa, obatnya apa gitu. Nah, kita akhirnya sampai ke arah sana gitu kan, bahwa kebijakan yang menurut saya meresahkan. Kenaikan UKT kemarin, rencana kenaikan UKT. Kita lihat data sekarang Mas ya. Kita lihat data bahwa Human Capital Index di Indonesia itu lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Artinya adalah kualitas human capital Indonesia itu
lebih rendah lah atau kalah saing dibandingkan dengan negara-negara ASEAN Ya. lainnya. Nah, kita lihat dari human capitalnya, kita lihat dari pendidikannya dan sebagainya. Nah, tapi yang diresepkan oleh pemerintah adalah kenaikan UKT Ya. yang itu akan mempersulit bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Betul. Nah, pendidikan tinggi susah diraih, human capital kita tambah turun Ya. gitu. Makanya ini kalau bisa saya sampaikan itu kebijakan obat yang memang bukan obat jatuhnya. Itu obat untuk mempercepat kematian dari human capital index kita. Nah, kemudian kita lihat dari sisi walaupun ada banyak keringanan dan sebagainya, tapi masih ada juga loh yang dia orang anak PNS, yang PNS kan gajinya kan nggak sama semua, nggak besar semua gitu kan. Mereka Tergantung kesulitan- golongan ya. Iya, kesulitan untuk mendapatkan UKT yang murah dan sebagainya. Mereka mendapatkan UKT yang tinggi gitu kan. Ini mau dinaikkan hingga kenaikannya nggak tanggung-tanggung, ada yang sampai 150% Betul. gitu. Jadi ini yang kita sampaikan ini masalah loh gitu. Soal situasi ekonomi hari ini yang juga banyak dibicarakan orang soal daya beli ya. Apakah ini juga ada hubungannya tadi dengan yang disampaikan di awal tentang turunnya juga kelas menengah hari ini yang juga rentan ke miskin ya, begitu ya datanya yang dipaparkan oleh beberapa sumber begitu. Nah, ini menjelaskannya bagaimana? Ya, yang pertama seperti ini Mas. Daya beli itu kan tadi terkait dengan pendapatan disposable. Ya, Pendapatan disposable kita berkurang, otomatis daya beli masyarakat turun. Nah, kebijakan pemerintah itu apa? Kebijakan pemerintah tadi menaikkan iuran atau menaikkan pajak dan sebagainya, mengurangi subsidi yang menyebabkan pendapatan disposable kita itu semakin turun. Otomatis daya beli semakin turun juga. Ya. Belum lagi ditambah lagi kalau tadi soal pajak dan subsidi, ada lagi kenaikan harga bahan pokok ya, yang harus ditanggung oleh masyarakat dan sebagainya. Yang pada akhirnya ini menyebabkan disposable income dari masyarakat itu semakin tergerus. Dan ini yang menyebabkan daya beli masyarakat kalau bisa saya bilang sangat-sangat tertekan. Oke. Kita lihat tadi saya sampaikan kenaikannya hanya 1,5%, tapi kenaikan iuran dan sebagainya itu tambah besar. Oke. Dan saya rasa ini yang pada akhirnya menyebabkan ya tadi daya beli kita tergerus, terus kemudian tadi berkaitan dengan permintaan dalam negeri juga yang akan berkaitan juga dengan PMI, kinerja industri manufaktur yang akan berkaitan juga dengan PHK. Oke. Nah, PHK itu salah satunya memang daya beli gitu kan. Nah, ini yang terjadi di masyarakat adalah daya beli dan sebagainya. Nah, kelas menengah kita memang kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ya, itu penurunannya cukup tajam gitu kan. Mereka adalah orang-orang yang terkena imbas dari adanya kenaikan harga Pertalite, kenaikan tarif VPN dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang terkena imbas dan kenaikan harga beras. Jangan lupa, harga beras tahun 2022 tahun 2022 dibandingkan tahun 2024 sekarang beda jauh. 2022 untuk yang beras medium ada di angka 8.900 per kilonya. Sekarang udah di HET udah ada 13.000, di pasaran udah ada 15.000. Jadi gapnya jauh, kenaikan harganya jauh, dan itu dirasakan oleh kelas menengah. Kelas menengah kita, akhirnya dia turun ke rentan miskin. Nah, kenapa kemiskinan kita turun? Karena di kelas miskin kita dikasih bansos. Dikasih bansos, mereka bisa berkonsumsi, mereka bisa menggapai beras dan sebagainya, yang akhirnya kemiskinan memang akan turun dari sisi konsumsinya. Ya kan? Dari sisi konsumsinya pasti akan turun gitu. Nah, yang mereka pindahnya itu bukan yang sejahtera, tapi juga pindahnya ke rentan miskin. Ya kan? Jadi rentan miskin kita tambah banyak dibandingkan dengan kelas menengah kita dan kelas miskin kita. Nah, mereka yang kelas rentan miskin ini cukup berbahaya lagi ketika ada kebijakan-kebijakan yang dia bisa mengancam daya beli mereka. Seperti kenaikan PPN 12% tahun depan. Itu dalam berbagai berita kita tolak mentah-mentah untuk rencana itu. Karena
kenaikan PPN ini tidak tepat waktunya ketika kita bicara mengenai penurunan daya beli yang terjadi sekarang. Kemudian kita lihat dalam 4 bulan terakhir deflasi. Deflasi dengan kenaikan inflasi inti sangat-sangat tipis sekali. Jadi kita melihat ada penurunan daya beli di situ. Terus kemudian ada juga penurunan dari penjualan kendaraan mobil baru. Penyaluran kredit mobil baru. Itu turun. Iya, turun semuanya. Yang naik motor tuh masih naik sama penjualan mobil bekas. Nah, ini yang akhirnya turun. Dan juga kalau kita lihat dari data keuangan, data tabungan untuk yang dia kelas menengah lah ya, itu dia turun untuk jumlahnya. Mereka bisa dibilang sudah makan tabungan. Menggerus tabungan mereka begitu ya? Iya, tapi mereka tetap bisa healing. Ya kan? Tapi kalau saya sampaikan, Mas, kenapa nih Mas ini ada kenaikan healing ya, orang yang berpergian ke wisata, tapi satu sisi ada daya beli yang menurun gitu kan. Yang mereka daya beli menurun, mereka tetap mau healing, memakan tabungan. Makanya kelas menengah tabungannya itu menurun untuk rata-rata tabungannya. Mereka pengeluaran untuk pengeluaran untuk bahan pokok itu meningkat. Share-nya. Jadi mereka sudah makan tabungan untuk healing, dan pendapatan mereka yang didapatkan setiap bulannya udah dikonsumsikan untuk kebutuhan pokok gitu. Jadi ini yang ternyata terjadi gitu, Mas Fer. Apa yang bisa diandalkan dengan situasi seperti ini, daya beli yang turun, kelas menengah yang juga rentan ke miskin begitu. Apa yang masih bisa diupayakan dengan situasi ini? Yang pertama adalah ini kita mengupayakan ya, kita mendorong pemerintah itu tidak menaikkan tarif PPN. Di pasal harmonisasi peraturan perpajakan HPP itu dikatakan memang tahun 2025 PPN itu akan naik ke angka 12%. Tapi ada satu pasal lagi atau ayat ya, satu pasal atau satu ayat lagi yang menyebutkan adalah tarif PPN bisa ada di angka 10 sampai 15%. Artinya itu tidak menutup kemungkinan itu bisa berkurang dari 11% ke 10% atau bahkan sampai 11% saja. Meskipun ya mungkin awal-awal satu hari pertama naik 12%, tapi hari berikutnya kan bisa turun ke 11% lagi gitu kan. Jadi undang-undang itu sebenarnya bisa undang-undang yang fleksibel bagi untuk menentukan tarif PPN. Tapi masalahnya itu diimplementasikan saklek sama pemerintah, itu harus naik 12%. Padahal itu ada kemungkinan mereka tetap di angka 11% atau bahkan turun di angka 10%. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, ada juga dengar-dengar ada pergeseran untuk dana subsidi. Dana subsidi BBM energi ya, itu akan ditarik gitu. Itu menurut saya langkah-langkah yang keliru. Ketika daya beli yang menurun, kenaikan harga BBM yang subsidi itu akan semakin menurunkan daya beli mereka. Jadi itu lagi-lagi obat yang keliru. Nah, jadi menjaga daya beli domestik itu yang paling utama. Nah, yang kedua adalah memperbaiki kualitas human capital untuk jangka panjangnya dari sisi pendidikan dan sebagainya. Nah, memang dalam jangka pendek kita juga bisa meningkatkan PMI kita, meningkatkan industri manufaktur kita dengan yang tadi memberikan restriksi terhadap barang impor. Barang impor tuh lucu, Mas. Jadi kita kemarin ada kasus mengenai penahanan kontainer di pelabuhan Tanjung Priuk ya. Penahanan kontainer tuh banyak, sehingga menimbulkan dwelling time, ya kan. Akhirnya di situ Pak Erlangga dan timnya, ada Bu Ani juga, itu membebaskan ada kontainer itu masuk saja gitu dan sebagainya. Itu adalah barang impor. Barang impor yang kalau kita lihat dan kita dengar ya dari orang dalam, karena ini podcast orang dalam, itu adalah barang impor yang belum ada pemesannya. Bayangin. Jadi ini belum ketahuan siapa pemiliknya begitu, dan pemesannya siapa itu juga belum jelas. Belum ada. Tapi pemerintah sana, industri di Cina sana sudah mengirimkan barangnya. Berkontainer begitu ya. Berkontainer yang menyebabkan bertumpuklah arus kapal di Tanjung Priok. Ya. Dan kalau kita lihat di beberapa informasi ya di Cina sendiri,
mereka sudah oversupply. Oke. Produksi yang dia ya bisa produk yang mereka hasilkan itu lebih tinggi dibandingkan permintaan dalam negerinya. Oke. Ketika mereka kesulitan untuk menjual dari dalam negeri, otomatis oversupply mereka harus kirim keluar dong. Ya. Salah satunya ke Indonesia. Oke. Makanya gak heran gitu kan, banyak impor mobil listrik yang CBU, yang perakitannya di luar. Ya. Gitu. Itu salah satunya. Permintaan dalam negeri mereka berkurang. Tadi saya sampaikan pertumbuhan ekonomi Cina nurun dari 6,7% ke angka 4,8% saja. Turun, anak muda mereka juga mengalami penurunan konsumsi dan sebagainya, yang akhirnya terjadi oversupply. Dan ini berbahaya bagi PMI kita. Banyak industri-industri yang sudah gulung tikar. Tekstil dan sebagainya udah gulung tikar, PHK besar-besaran. Industri petrokimia juga sama. Terus kemudian petrokimia hulu ya. Ada beberapa industri yang dia terancam juga, Mas. Jadi ini yang saya sebutkan, ini obatnya keliru. Bahkan kalau kita lihat ada perdebatan di antara mereka. Siapa sih yang tanda tangan Permendak nomor 8 itu? Pak Mendak sebutkan bukan saya yang tanda tangan. Ketika itu disahkan, Pak Mendak di luar negeri gitu kan. Yang menandatangani Pak Menko gitu. Ya harusnya salahkan Pak Jokowi gitu kan. Mengapa menunjuk mereka berdua gitu. Betul. Nah, ini yang terjadi gitu Mas. Jadi sangat-sangat bisa kita bilang tuh sangat-sangat miris, dan informasi ini yang memang tidak tersedia di masyarakat gitu kan. Mungkin ada juga yang dia ada informasinya tapi nggak semua masyarakat tuh tahu dengan keadaan ekonomi yang sekarang gitu kan. Dan masalahnya adalah pemerintah kita selalu berkeyakinan pada tingkat kepuasan 70%. Betul. Ya, itu yang salah. Apakah kemudian persoalan-persoalan yang sekarang terjadi dan terbengkalai ini akan bisa diselesaikan karena di depan mata di pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran ini juga sudah ada tantangan-tantangan ekonomi baru juga yang harus dihadapi begitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian melihatnya? Apakah jargon oke gas ini akan gas nanti di awal pemerintahan mereka khususnya menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi tadi ini, atau apa sebenarnya yang bisa dibaca dari itu? Ya. Yang pertama sebenarnya Mas Fer, kita melihat pemerintahan Prabowo Gibran itu kan baru, tapi rasanya masih ada rasa yang lama, gitu. Bahwa ada narasi keberlanjutan, itu yang mungkin mereka akan tunjukkan, gitu. Narasi keberlanjutan salah satunya adalah dari sisi hilirisasi. Hilirisasi berapa kali sampaikan juga sama tim ekonominya Prabowo Gibran juga menyatakan hilirisasi akan jalan terus dan sebagainya. Nah, kita sampaikan model hilirisasi seperti apa gitu kan yang mau dibuat gitu kan. Kalau you mau buatnya itu yang masih model lama, ya you akan salah obat lagi gitu. Itu efek sampingnya akan sangat besar gitu kan. Kita udah sampaikan juga gitu bahwa ada hilirisasi dan sebagainya, merugikan lingkungan, merugikan masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Prabowo 8% gitu kan. Itu kan target yang memang target politis ya, kalau saya bilang ya. Atau bahkan saya berani itu halusinasi. Ya, halusinasi dari apa yang disampaikan oleh Prabowo dan timnya. Ya, tidak realistis lah ya. Tidak realistis. 20 tahun terakhir kita tidak pernah mencapai angka pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau bicara target ya sah-sah saja mereka mengklaim berapapun ya angkanya ya, mau 8% atau 10% pun juga tidak ada masalah, kan itu adalah target ya. Tapi Jokowi kemudian kan sering bilang kan, ekonomi kita akan meroket gitu. meroket gitu kan, meroket 7%, 8%, RPJMN pun 8% gitu kan. Tapi nyatanya 0% dan sebagainya gitu kan. Nah, makanya ini ya nggak apa-apa lah itu target gitu kan. Di atas kertas oke lah ya, tidak ada masalah lah begitu ya. Hanya tinggal ditulis saja kan. Iya, tinggal tulis saja itu kan. Apakah tulisnya lagi hilaf atau enggak, kita kan nggak tahu juga gitu betul. Kan. Nah, angka ekonomi 8% saja kita sampaikan saat itu akan
sulit terjadi gitu kan, dan itu akan mempengaruhi dari sisi lainnya. Misalkan ketika target itu 8% nih, pertumbuhan pajak tuh berapa sih? Pertumbuhan pajak natural itu kan 8, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi plus inflasi. Ya. Pertumbuhan ekonomi 5%, inflasinya 3%, berarti pertumbuhan pajaknya naturalnya 8% gitu. Nah, itu yang terjadi ketika tahun 2015. Oke. Ketika itu Pak Jokowi menargetkan pajak naik hingga 30%. Bayangin Mas, naik 30% pajak. Gunanya buat apa? Kita mau bangun infrastruktur. Kita mau bangun A, B, C, D gitu. Targetnya tumbuh 3%. Kita harus 30%. Kita harus bisa membiayai dari uang sendiri gitu. Yang terjadi dua. Berburu di kebun binatang. Yang kedua, hutang tambah banyak. Oke. Berburu di kebun binatang. Banyak sekali program-program yang sifatnya intensifikasi. Udah bayar pajak, dipajakin lagi. Ya. Ini udah bayar pajak nih, pajakin lagi gitu. Palakin lagi gitu ya. Palakin lagi gitu kan. Hutang zamannya Pak Jokowi awal itu hanya ada di angka 2.400 sampai 2.600 triliun. Sekarang zamannya Pak Jokowi tahun terakhir itu mencapai 8.900 triliun. Oke. Porsinya dari PDB meningkat dari 25% hingga sekarang mencapai 40%. Oke. Prabowo dengan agenda yang serupa dengan Jokowi di awal, mereka membutuhkan 121 triliun untuk 8 program prioritas Prabowo seperti makan bergizi gratis, pengentasan TBC, kemiskinan, tentang fasilitas sekolah, itu angkanya di 121 triliun. Besar sekali. Belum lagi ditambah dengan anggaran PSN, anggaran IKN gitu kan, yang membutuhkan uang yang tidak sedikit. Gitu. Kita takutnya adalah ya mereka optimis 8%. Dengan 8% maka pajak akan bagus. Tapi dari mana uangnya? Iya. Tapi kalau pajaknya nggak gagal, mereka sudah menetapkan target pengeluaran sebesar itu, dari mana uangnya? Pajakin lagi yang dipajakin lagi. Ya kan? 12% tadi PPN. Utang lagi nambah. Beberapa kali kesempatan timnya Prabowo itu menyampaikan porsi hutang terhadap PDB akan ditingkatkan sampai ke angka 50%. Untuk masih di bawah ketentuan undang-undang. Untuk defisit ke GDP itu akan mendekati 3%. Sekarang udah 2,5%. Sangat bahaya sekali. Kalau misalkan kita kan buat undang-undang itu kan untuk menjaga agar utang itu kan nggak ugal-ugalan. Betul. Bisa dikontrol begitu bisa dikontrol kan. Makanya ada 3% dan 60%. Nah, ketika itu di atas 3%, apa yang akan dilakukan pemerintahan ke depan? Mengubah undang-undang. Itu yang berbahaya. Yang dimiliki Kim, bahkan sekarang Kim Plus, itu sangat bisa sekali untuk mengubah undang-undang tersebut. Apalagi Anda melihat juga sekarang dinamika politik, ya memang secara kekuasaan di parlemen juga mayoritasi oleh koalisi Prabowo itu tadi kan, koalisi Gerindra dan teman-teman itu tadi. Sehingga ini akan memungkinkan akan terjadi perubahan undang-undang begitu. Sangat kompromi antara legislatif dan pemerintahan ini juga akan memungkinkan untuk itu terjadi begitu. Sangat mungkin sekali terjadi perubahan undang-undang keuangan negara. Undang-undang keuangan negara tahun 2004 itu bisa jadi diubah untuk batasan-batasannya, terutama untuk batasan defisit to GDP, defisit APBN to GDP, dan juga perubahan untuk porsi utang terhadap GDP. Apa yang masih bisa diupayakan? Yang kita bisa lakukan adalah ya tadi kita membentuk, kalau bisa kita bilang adalah bukan parlemen juga, tapi adalah koalisi ekonom, koalisi tenaga ahli, koalisi jurnalis juga sama, yang kita memang akan menjadi oposisi bagi pemerintahan ke depan. Bahwa ketika check and balances itu tidak ada di fungsi legislatif sekarang karena mereka sudah masuk dalam koalisi gemuknya Kim,
yang bisa kita andalkan adalah suara dari rakyat, suara dari masyarakat. Makanya kita sering sampaikan bahwa ini kalau nggak ada check and balances di sisi legislatif dan pemerintah, ya kejadian-kejadian seperti demo seperti pilkada kemarin akan sangat relatif bisa terjadi, terutama terkait dengan tadi perubahan undang-undang yang kontroversial. Dari media juga bisa untuk memberikan informasi yang apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan, apa sih sebenarnya di balik sebuah kebijakan tuh siapa yang diuntungkan gitu. Oke, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan Mas Huda melihat situasi seperti sekarang dan membaca juga di awal kepemimpinan pemerintah yang baru nanti, kemana masyarakat masih bisa berharap gitu untuk perbaikan ekonomi ini secara keseluruhan? Ya, yang pertama kita berharap penunjukan pembantu presiden itu dilakukan secara profesional. Kita nggak menutupi kalau misalkan dari parpol juga bisa masuk ke situ. Asalkan memang dia berkualitas, punya kapabilitas gitu ya. Ya jangan sampai lah itu ada artis yang dia dapat doktor honoris causa jadi artis, jadi yang kampusnya nggak tahu di mana ya. Jadi menteri dan sebagainya. Itu kalau itu terjadi kita akan sangat marah sekali. Betul. Karena itu tidak menunjukkan profesionalitas dalam hal penunjukan menteri dan orang-orang yang di sekitar istana. Yang kita harapkan adalah mereka yang ditunjuk jadi pembantu presiden adalah orang-orang yang profesional, baik dari non-parpol maupun dari parpol. Termasuk Menteri Keuangan ya? Menteri Keuangan ya sudah pasti kita berharap sebenarnya bukan dari parpol gitu kan. Karena sebagai kasir itu harus minim intervensi dari partai politik. Nah, yang kedua itu adalah kita berharap sebenarnya ditunjuknya menteri-menteri yang profesional dan sebagainya itu mereka bisa membaca data, membaca fakta, mendapatkan informasi yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Kita tahu kemarin Pak Mendagri Tito ya itu menyebutkan bahwa banyak data invasi yang dia dimanipulatif oleh daerah, yang dimanipulasi oleh daerah. Artinya itu adalah ya lagi-lagi data yang tidak akurat, data yang tidak terjadi sebenarnya di lapangan. Makanya kita butuh menteri, pembantu presiden yang dia bisa untuk membaca data lapangan seperti apa dan sebagainya. Nah, yang kedua dengan dia mendapatkan data informasi yang secara lengkap dan menunjukkan apa yang terjadi di masyarakat, kita harap adalah kebijakan-kebijakan yang dia sifatnya fiskal kontraktif, yang dia banyak menyedot uang masyarakat, itu dipertimbangkan kembali. PPN misalkan, PPN jadi naik dari 11% ke 12%, itu kita harap dipertimbangkan kembali. Kedua, dari subsidi BBM yang kabarnya akan dipangkas dan sebagainya, itu juga patut dipertimbangkan kembali. Terus kemudian yang ketiga, rasionalisasi program. Program-program Prabowo Gibran itu banyak sekali yang nggak rasional secara APBN. Makan bergizi gratis misalkan. Jadi kalau 100% 450 triliun, sangat-sangat besar sekali. Bagaimana kita dapat bahan pangannya? Impor lagi. Dari mana kita dapat susunya misalkan? Kita mau impor. Apa yang kita dapatkan dari susu ikan kabarnya? Apa? Susu ikan. Iya, kenapa kalau ada ikan kenapa harus ada diolah jadi susu gitu kan? Karena ikannya aja udah bergizi. Sudah bergizi gitu kan? Ya. Nah, makanya ini yang saya rasa ada kebijakan yang harus dirasionalisasi gitu kan. Kebijakan yang harus ditinjau ulang gitu kan. Untuk pengentasan TBC kita dukung 100%. Masalah kesehatan, renovasi gedung sekolah kita dukung 100% dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya bisa dilakukan. Dan kita harapkan dari Prabowo Gibran itu beranilah setidaknya untuk tidak menyamai rekor dari pemerintahan Jokowi ini. Terima kasih waktunya sudah memberikan banyak perspektif begitu ya, informasi-informasi yang kemudian mungkin memang perlu diketahui oleh masyarakat yang lebih luas begitu, bahwa memang hari ini kita tidak bisa menafikan kondisi ekonomi
sedang tidak baik-baik saja, tapi kita masih bisa berharap bahwa pemerintahan yang baru ini juga tentu bisa memperbaiki situasi hari ini, dan kemudian dengan kebijakan-kebijakan yang baru itu juga tentu bisa menguntungkan masyarakat dan bisa mensejahterakan masyarakat, bukan mensejahterakan segelintir orang saja begitu ya, untuk kepentingan-kepentingan yang ya memang kita tahu kepentingan-kepentingan politik yang ada di balik itu semua. Baik, terima kasih Mas Huda. Saya Ferdi Ilyas. Kita akhiri podcast Orang Dalam Inilah.com hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sudah, makasih. Terima kasih banyak Mas Siap. Fer. Thank you Mas.